Saudara, Anda kembali di Kompas Siang. 24 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Proses pemulihan menjadi fokus utama baik secara fisik maupun psikologis. Sejumlah pihak turut terlibat untuk memastikan korban mendapat dukungan menyeluruh. Sepekan pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta, kegiatan belajar masih dilakukan secara daring menunggu kesiapan siswa untuk kembali bersekolah. 24 siswa korban ledakan saat ini masih berjuang pulih dari luka bakar dan gangguan pendengaran. Mereka dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Rumah Sakit Yarsi. Kementerian PPPA turut membantu pemulihan korban dengan melibatkan psikolog bagi siswa, orang tua, dan pengajar di SMA Negeri 72. Karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua, dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan. Jadi pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami, dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak, ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya sekolah menyiapkan ruang aman sebagai rumah kedua bagi anak. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menegaskan pentingnya kepekaan pihak sekolah dalam melihat perilaku siswa dan mendeteksi dini kesehatan mental. Berkala atau terjadwal ya dilakukan penyuluhan dan lain-lain itu. Yang kedua juga mendeteksi tetap ya, yang tetap harus ada pendeteksian dini ya terhadap anak-anak atau remaja yang terindikasi tanda kutip gitu ada perilaku-perilaku yang mencurigakan ini ada mengenai persoalan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira lebih bisa diantisipasi lebih baik ya. Jadi ada kanal ya, ada kanal-kanal yang bisa disalurkan, termasuk juga guru BP, dan juga sebetulnya bukan hanya peran guru BP ya, wali kelas, guru-guru bidang studi juga harus bisa melihat gejala-gejala misalnya anak-anak yang tadi ya, yang lain daripada yang lain gitu. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penanganan traumatis korban sedang ditangani Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kesehatan jiwa juga menjadi bagian dari layanan cek kesehatan gratis bagi siswa mulai dari SD hingga SMA. Hal penting itu pikirannya harus dijaga. Jangan terlalu stres, jangan terlalu memiliki ambisi yang besar yang di luar kemampuan kita, jangan terlalu banyak dipikirin juga kalau susah. Ya, dan yang penting harus rajin berdoa, harus rajin meditasi, karena itu nanti akan membantu kita agar kondisi mentalnya baik kembali. Cek kesehatan gratis memang datang ke sekolah-sekolah dilakukan. Kesehatan mental dilakukan cek kesehatannya di sekolah. Nah, kalau nanti dia ada yang positif, itu baru di-refer ke puskesmas, nanti tenaga puskesmas yang menangani. Untuk yang SMA 72 itu masih ditangani oleh Dinas Kesehatan DKI. Dinas Sosial DKI Jakarta juga telah mendatangi SMA Negeri 72 untuk mendata siswa dan guru yang menjadi korban ledakan. Berbagai langkah pemulihan menjadi harapan agar korban dapat kembali bangkit, sementara sekolah terus meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan siswa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bullying di sekolah tidak hanya melukai fisik tetapi juga meninggalkan dampak emosional mendalam pada anak. Baik korban maupun pelaku membutuhkan pendampingan yang tepat agar proses pemulihan berjalan efektif. Nah, saudara, untuk memahami langkah penanganan yang terbaik, kita akan membahasnya bersama Sani Budiantini, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Sudah bergabung melalui sambungan daring. Selamat siang Ibu Sani. Ibu Sani, bagaimana ini mengenali tanda-tanda trauma pada anak korban bullying dan apa pendekatan trauma healing yang menurut Anda paling efektif? Baik Ibu Sani, bisa mendengar suara saya? Mohon maaf, ini tidak ada sama sekali terdengar apapun dari studio. Baik, kita akan memperbaiki sambungan dengan Ibu Sani Budiantini, psikolog anak, remaja, dan keluarga.
Kita akan membahas mengenai bagaimana penanganan bullying di sekolah agar tidak menimbulkan atau meninggalkan dampak emosional yang mendalam pada anak. Iya. Pertama-tama saya ingin berbelasungkawa terhadap korban ya, yang tidak hanya anak tapi itu juga ada guru dan yang pasti akan ada pemulihan secara fisik maupun mental. Nah, dalam hal ini memang dalam penanganan traumatic healing itu ada hal-hal tertentu yang harus kita kenali begitu. Ciri-ciri yang utama ada dari aspek misalnya emosi, di mana anak atau korban dari ledakan, korban dari satu trauma ini akan lebih sensitif, lebih mudah kaget, lebih mudah nangis begitu ya. Jadi secara emosional biasanya up and down. Kemudian ada aspek secara perilaku, di mana korban biasanya menunjukkan tanda-tanda yang perilaku yang berubah. Misalnya saja jadi takut ke sekolah, takut melewati tempat ledakan terjadi, kemudian jadi bermimpi buruk misalnya, dan lebih senang berdekatan dengan orang tua, ya itu perilaku-perilaku seperti itu. Ada juga bentuk regresi, misalnya tiba-tiba mengompol, misalnya tiba-tiba ngeblank, nggak fokus, itu bisa saja terjadi. Dan juga ada yang kita sebut dengan perubahan-perubahan dari mood, ya, jadi nggak mau makan biasanya. Kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya fisik. Mudah pusing, mudah enak, mudah muntah. Nah, ini semua harus dikenali dari orang di sekitarnya yang menjadi support system. Kenapa? Karena kalau tidak ini dikenali, maka bisa saja korban ini tidak mendapatkan dukungan, bahkan kadang-kadang dikatakan berlebihan atau itu drama gitu ya. Nah, di mana hal ini bisa justru menimbulkan hambatan atau justru masalah dalam traumatic healing pada korban ledakan tersebut. Baik Ibu, ini kan korban yang terdampak dari ledakan ini banyak. Apakah ini bisa mempunyai ciri-ciri yang sama atau gejala yang sama ketika mereka mengalami trauma? Iya, trauma ledakan atau trauma itu kan sebenarnya apa sih artinya? Sesuatu pengalaman yang terjadi yang menyakitkan gitu ya, yang melebihi dari kapasitas kita dan menimbulkan reaksi secara mental maupun fisik gitu ya. Itu artinya trauma. Sehingga trauma ledakan, trauma secara umum itu dialami ciri-ciri yang dialami oleh korban itu mirip begitu ya. Nah, cuma di sini adalah bagaimana sekarang kita membantu korban ini bisa melalui healing ini dengan smooth, dengan lancar. Salah satunya kita harus memberikan tempat aman. Apa sih tempat aman? Tempat di mana korban itu bisa nyaman bercerita, tidak tertekan. Kalau dia mau berhenti, ya boleh saja berhenti. Kapan dia mau cerita, kita oke. Kalau tidak juga oke. Dan kalau memang dia sedang lagi mengalami satu tekanan, mari kita rangkul dia, jangan menjudge. Kadang-kadang tanpa kita sadari, lingkungan itu karena nggak paham ya. Jadi lebih ke arah, gitu aja kamu pikirin, ini udah lewat kok, ini udah selesai, seperti itu. Nah, ini yang membuat korban merasakan justru penderitaan yang jauh lebih dalam, karena merasa tidak divalidasi emosi, perasaan yang muncul dan reaksi-reaksi yang muncul. Karena beda orang beda lagi. Kita tidak boleh mengcompare penjiwaan seseorang akan permasalahan, kemudian kekuatan mental seseorang itu juga mempengaruhi kenapa reaksinya jadi berbeda dari individu satu ke individu lain. Baik, Bu Sani, ini kan sejumlah siswa masih menjadi korban atau masih dirawat di rumah sakit. Apakah ini bisa dilakukan secara bersamaan, pemulihan fisik dan pemulihan mental mereka dari trauma atau seperti apa, Ibu? Iya, tentunya pendekatannya personal, tapi bisa kita lakukan paralel, karena kan fisik juga mungkin segitu saya yakin juga segitu pentingnya. Misalnya dari mungkin operasi dan sebagainya, tapi pendekatan secara personal itu penting sekali. Karena apa? Karena biasanya korban ini mengalami ketakutan yang sangat. Jadi dia tidak mau ditinggal sendiri, dia mengalami mimpi buruk. Nah, pendampingan itu adalah membuat korban merasa nyaman, meyakinkan korban bahwa ini tidak terjadi lagi. Di rumah sakit ini rumah sakit yang aman, ruang yang aman yang juga sudah dilengkapi dengan perangkat yang membuat korban itu merasa nyaman untuk tidur, untuk makan, untuk bercerita dan sebagainya. Jadi menurut saya pendampingan profesional sangat penting, dan kalau memang dibutuhkan perlu medikasi juga untuk membuat situasi mental korban itu juga jauh lebih stabil begitu.
Baik Bu Sani, biasanya berapa lama pendampingan harus diberikan agar mental dari korban, dari siswa yang terdampak ledakan dan juga guru yang terdampak ledakan ini bisa pulih dari trauma itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Iya, pertama sekali yang kita tahu dari secara teori 3 bulan adalah masa yang paling berat eh, bagi korban untuk melalui traumanya ya. Pasca trauma itu 3 bulan paling berat. Nah, di 3 bulan ini adalah masa yang paling kritikal di mana kita pendampingan secara profesional, orang tua, teman di sekelilingnya atau keluarga di sekelilingnya itu harus tepat dalam melakukan proses di mana kalau kita tahu 3 bulan ini biasanya anak sudah enak, nanti muncul tiba-tiba. Nah, ini yang jangan sampai kita merasa, oh ini kok drama lagi, kok ini misalnya belum sembuh-sembuh, misalnya seperti itu. Tapi ini adalah hal yang wajar. Nah, nanti 3 bulan kedua ada masa yang jauh lebih dia menerima, sudah lebih tenang, lebih bisa melakukan kegiatan rutin. Walaupun kalau kita lihat selama 1 tahun itu baru kita katakan mungkin ada ketuntasan dalam 1 tahun itu, di mana tidak ada lagi muncul-muncul reaksi-reaksi yang sifatnya berasal dari pasca trauma. Baik Ibu, memang pendampingan perlu dilakukan oleh yang Anda sebut profesional, konseling dilakukan oleh profesional. Tetapi apa yang bisa dilakukan pihak-pihak untuk mendukung misalnya dari sekolah ataupun orang tua seperti apa? Iya, memang dari pihak sekolah yang pertama adalah perbenahan sistem. Kan kita tadi mengumpulkan data, apa sih yang terjadi, kenapa ini terjadi dan sebagainya. Jadi sekolah juga harus meyakinkan kepada anak-anak bahwa peristiwa ini tidak terjadi lagi. Ada juga validasi emosi, ada ruang aman anak untuk bercerita di sekolah, karena kita tahu sekolah adalah ruang aman buat anak, juga home, second home-nya mereka. Nah, tentunya juga sekolah harus menyiapkan perangkat ya, ketika anak misalnya tiba-tiba mendadak pusing ya, mendadak enak ya, harus memang diistirahatkan begitu. Atau misalnya tiba-tiba mau bercerita ya, harus ada juga orang yang mau mendengarkan tanpa menjudge begitu. Itu dari sekolah. Dari keluarga tadi tidak boleh mengabaikan perasaan anak yang muncul, yang sekonyong-konyong kadang-kadang tiba-tiba muncul gitu. Lagi diem tiba-tiba nangis, ada bunyi tutup pintu keras, kemudian mendadak kaget dan kemudian dia teriak. Nah, hal itu sebenarnya hal yang wajar yang terjadi ketika anak sedang melalui traumatic healing. Nah, orang tua harus menerimanya, mendampinginya dan mengatakan itu wajar nak. Saya ada ketika kamu sedih, saya ada ketika kamu ingin bercerita, tapi tidak memaksakan dan tidak tadi mengatakan bahwa korban ini adalah sedang drama. Nah, ketika anak diabaikan perasaannya, maka itu yang menjadikan penderitaan atau luka pasca traumanya, luka batinnya itu akan menjadi semakin dalam dan sulit mencapai yang kita sebut dengan trauma healing begitu. Baik Ibu, di sekolah juga ada peran guru bimbingan konseling atau guru BK. Ini menurut Anda perannya sepenting apa ini agar ini tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang sama? Iya, memang guru BK ini kan seringkali kita image-nya kan dekat dengan anak ya, karena mereka adalah satu wadah yang ada memang untuk bercurhat begitu. Tapi memang sebenarnya tugas dari guru yang ada tuh bukan hanya guru BK, guru wali kelas, wakil kepala sekolah, even kepala sekolah pun mereka harus ready untuk mendengarkan curhatan anak sebenarnya begitu. Namun yang jelas di sini adalah pembekalan mereka dalam mengatasi atau mendampingi anak yang trauma atau guru yang trauma juga harus dibekali. Tadi jangan sampai udahlah gitu aja entar juga lewat gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Kalimat-kalimat yang seperti hal mengabaikan perasaan anak, mengecilkan anak itu tidak boleh. Dan yang kedua adalah sebenarnya adalah kerahasiaan. Ketika anak datang untuk mengutarakan apa yang dirasa, itu perlu adanya kode etik kerahasiaan yang jangan sampai akhirnya ketika anak itu bercerita dia tidak merasa aman atau nyaman karena besoknya beritanya dia sudah tersebar lagi. Oh, yang ini belum hilang, oh yang ini ngerasanya begini gitu. Jadi sebenarnya adalah perangkat atribut guru BK, guru yang kemudian akhirnya dicurhati anak sebagai wadah orang yang dianggap sebagai tempat aman mereka juga harus memenuhi standar atau kualifikasi sebagai konselor yang baik, yang tepat sasar sehingga anak juga mencapai kenyamanan dan pemulihan psikologis yang tuntas begitu. Baik, termasuk juga mengidentifikasi apa batas antara perilaku bullying dan memang bercanda biasa begitu. Ini seperti apa Ibu peran guru harus melihatnya? Iya, ini yang
memang juga jadi prihatin ya, kadang-kadang anak itu bully ya, perlakuan bully dianggapnya bercanda, padahal itu sudah menyakitkan. Makanya kita bisa mendeteksi perangai anak itu dari awal. Mana-mana yang calon, mungkin tadi calon bisa jadi pelaku atau calon jadi korban. Nah, ini yang menurut saya perlu sekali membuat mapping. Nah, itu semua guru mestinya juga harus melihat gitu ya, mengobservasi sehingga bisa dilakukan konseling sejak dini gitu, bukan terjadi malah baru kita kurasi, lebih sulit dibanding antisipasi. Jadi saya merasa memang adanya pendekatan secara individual ke siswa itu untuk mengantisipasi adanya kejadian bullying, sehingga bullying tidak dipaket dengan bercanda. Bullying tersembunyi atau laten, padahal sebenarnya itu adalah verbal bullying misalnya, atau cyberbullying. Dan kemukakan kepada anak-anak bahwa semua yang melaporkan akan aman, saksi akan aman, bahkan korban pun yang melaporkan akan diberikan tempat khusus untuk nanti mendapatkan perlakuan khusus yang pada akhirnya mencari cara atau solusi yang tepat, yang win-win solution, yang menyelamatkan korban dan juga mengedukasi pelaku agar tidak terjadi seperti bullying lagi di sekolahnya. Baik Ibu, bagaimana melatih psikologis anak agar tetap tangguh di tengah paparan konten-konten di media sosial yang mungkin dapat berpengaruh buruk kepada mereka? Ini seperti apa Ibu melihatnya? Iya, ini juga sering kali terjadi ketika anak di usia remaja, dia sedang mencari jati diri, dia mencari konten-konten yang akhirnya bisa mengidentifikasi jati diri yang diinginkan. Misalnya banyak sebenarnya, ada K-pop ya, ada penyanyi idolanya, ada bintang film, termasuk juga ada tokoh-tokoh hero begitu. Nah, yang salah di sini ketika anak mengadore atau mengagumi tokoh-tokoh yang justru sifatnya radikal atau terorisme. Mungkin anak nggak terlalu paham akan masalah pakem radikalisme atau terorisme, tapi tingkah heroik yang dilakukan itu yang kadang-kadang ditiru, yang membuat anak menjadikan teridentifikasi, terinternalisasi hingga terinspirasi melakukan hal tersebut. Biasanya juga dipadu-pada dengan rasa frustrasi, rasa ketidakmampuan berkomunikasi, sehingga perilaku heroik yang dilakukan oleh terorisme, heroik dalam tanda petik ya, karena ini sebenarnya hal yang salah, itu bisa dicontoh dan bisa menjadi memenuhi keinginan anak untuk berbicara secara agresif begitu, karena dia tidak perlu harus melakukan proses, tapi tinggal melakukan suatu sifat yang impact-nya besar, viral, dan akhirnya anak itu menjadi pusat perhatian yang akhirnya kemudian dia tahu apa yang terjadi dengan anak tersebut. Makanya ketika anak remaja, orang tua juga harus tahu memberikan pemahaman, termasuk juga sekolah, bagaimana konten-konten yang baik atau tidak baik, konten-konten yang bisa mengakibatkan anak terjerumus misalnya ke dalam sisi-sisi atau pakem-pakem yang memang dilarang oleh negara misalnya. Dan termasuk di sini adalah kemampuan anak berkomunikasi asertif, mengungkapkan keberatannya tanpa menyakiti orang lain dan dirinya. Ketika anak sudah bisa berkomunikasi asertif, maka hal-hal yang sifatnya susupan atau terpapar masalah-masalah yang sifatnya radikal ini akan tidak ada atau minimize, karena anak sudah bisa menyatakan keberatan dan apa yang dialaminya kepada orang yang dia percaya. Bu Sani, saat ini fokus dari SMA Negeri 72 Jakarta adalah melakukan konseling, penyembuhan trauma kepada guru dan siswa korban ledakan sehingga pembelajaran masih dilakukan jarak jauh atau daring. Nah, menurut Anda kapan waktu yang tepat untuk bisa memulai lagi kegiatan belajar mengajar seperti biasa? Iya, tadi saya katakan bahwa reaksi trauma itu bisa 3 bulan memang melekat pada korban atau atau juga trauma sekunder ya, yang tidak dialami oleh langsung korban tapi juga ada di sekitarnya. Nah, memang 3 bulan ini masa yang paling berat, tadi saya bilang. Cuman kita perlu juga make sure ya, memastikan apakah yang terjadi memang ketika daring, apakah juga ini akhirnya efektif untuk pembelajaran secara akademisnya begitu ya. Oleh karena itu menurut saya perlunya adanya mungkin survei atau observasi atau ada dialog-dialog dengan siswa-siswa bagaimana keadaannya dan sebagainya, sehingga menurut saya dengan konseling berjalan ya, kemudian kita juga mempersiapkan perangkat-perangkat untuk memberikan mereka wadah yang aman itu tetap terlaksana, juga memastikan apakah memang sebulan ini
cukup untuk mendaringkan mereka dan kemungkinan bulan kedua sudah mulai masuk lagi dengan syarat ketika mereka masuk tetap diberikan ruang aman kepada mereka untuk orang-orang yang memang belum pulih secara tuntas begitu, sehingga ada fase yang kita sebut dengan fase pancaroba ya, atau apa namanya, adaptasi, sehingga tetap masih diperbolehkan anak yang kuat sudah bisa masuk, mungkin yang belum masih bisa daring, dan kita pantau selama 3 bulan apakah pada akhirnya nanti masuk ke fase 3 bulan sudah boleh di fase sekolah offline begitu. Baik, Sani Budiantini, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Siang.